Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kelompok 1, ruang diskusi yang mengajak kita melihat sejarah Indonesia secara lebih jernih, kritis dan mendalam. Saya Lisna Wismiati dengan NIM 10524156 dan pada episode ini, kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sering disebut dalam buku sejarah, tetapi jarang dibahas secara utuh dan manusiawi, yaitu krisis ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama. Ketika inflasi pernah menyentuh angka lebih dari 60%, 600%, angka ini bukan sekedar statistik. Di baliknya ada cerita tentang uang yang tidak lagi ternilai, harga kebutuhan pokok yang melonjak setiap hari, dan rakyat kecil yang berjuang bertahan hidup di tengah kebijakan negara yang tidak stabil. Untuk membedah persoalan ini secara komprehensif, saya telah ditemani oleh 3 narasumber saya. Narasumber 1 yakni saya Muhammad Allah dengan NIM 10524014. Di sini akan membedah sejarawan dan pengkaji ekonomi politik Indonesia. Dan adapun narasumber kedua yaitu saya Nafasya Khaira Majipa dengan NIM 10524018. di sini akan membedah ekonomi dan dosen kebijakan publik. Dan narasumber ketiga saya Adnan Abha dengan NIM 1052401157. di sini akan membedah sosiologi dan peneliti dampak sosial kritis ekonomi. Terima kasih sudah hadir. Mari kita mulai diskusinya dari akar sejarah. Oke, narasumber pertama. Banyak yang melihat krisis Orde Lama seolah-olah terjadi tiba-tiba. Padahal tentu ada proses panjang. Bisa Anda jelaskan kondisi ekonomi Indonesia sejak awal kemerdekaan? Terima kasih. Memang krisis Orde Lama tidak muncul secara instan. Indonesia sejak awal kemerdekaan berada dalam kondisi ekonomi yang sangat lapuk. Kita baru saja keluar dari penjajahan ratusan tahun dan perang kemerdekaan. Infrastruktur hancur, produksi pertanian dan industri sangat lemah, dan negara hampir tidak memiliki cadangan devisa. Selain itu, Indonesia juga menghadapi masalah dualitas ekonomi, di mana sektor modern masih sangat kecil, sementara sebagian besar rakyat hidup dari pertanian tradisional. Jadi, bisa dikatakan fondasi ekonomi kita memang belum kuat. Betul. Masalahnya semakin rumit karena pada masa itu Indonesia juga menghadapi konflik politik, pemberontakan daerah, dan ketegangan ideologi antara berbagai kekuatan pabrik. Semua itu menyedot anggaran negara dan menghambat konsolidasi ekonomi. Oke, kita masuk ke era demokrasi terpimpin. Apa sebenarnya konsep ekonomi terpimpin itu? Ekonomi terpimpin itu adalah sistem di mana negara mengambil alih peran utama dalam mengatur ekonomi. Pemerintah menentukan arah produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara teori, sistem ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan menghindari eksploitasi oleh kapital asing. Namun, dalam praktiknya, sistem ini justru menciptakan ketegangan penuh pada negara. Keputusan ekonomi itu tidak lagi berbasis data dan efisiensi, melainkan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan publik dari ideologi. Oke, apakah ini berdampak langsung pada sektor produksi? Sangat berdampak. Produktivitas menurun karena pelaku ekonomi tidak memiliki insentif. Banyak perusahaan negara tidak dikelola secara profesional, sementara sektor swasta mengalami pembatasan yang sangat ketat. Oke, terima kasih ya untuk narasumber pertama. Sekarang kita fokus ke inflasi. Narasumber kedua, bagaimana proses inflasi ini berkembang menjadi hiperinflasi? Hiperinflasi terjadi ketika pemerintahan kehilangan kendali atas jumlah uang beredar. Pada masa Orde Lama, belanja negara jauh melebihi pemasukan. Untuk menutup defisit, pemerintah mencetak uang secara masif. Masalahnya, pencetakan uang ini tidak diiringi peningkatan produksi barang dan jasa. Akibatnya, uang yang beredar banyak, tetapi barang tetap sedikit. Bagaimana dampaknya secara teknis terhadap negara? Harga naik secara eksponensial. Hari ini harga beras
besok bisa 2 kali lipat lebih tinggi. Ini menciptakan kepanikan pasar. Orang berbondong-bondong membelanjakan uangnya sebelum nilainya turun lebih jauh. Fenomena ini justru mempercepat inflasi. Apakah peran Bank Indonesia saat itu efektif? Tidak, Bank Indonesia tidak memiliki independensi. Ia menjadikan alat untuk membiayai program pemerintah. Kebijakan moneter sepenuhnya berada di bawah kendali politik. Padahal, Bank Sentral seharusnya berfungsi menjadi stabilitas harga dan nilai mata uang. Oke, kita beralih ke narasumber ketiga. Mari kita bicara tentang rakyat biasa. Krisis ini membuat kehidupan rakyat sangat sulit. Banyak keluarga harus bertahan dengan makanan seadanya. Di beberapa daerah, orang mulai menanam bahan makanan sendiri di pekarangannya. Uang tidak lagi dipercaya, masyarakat lebih memilih menyimpan barang daripada uang. Apakah muncul konflik sosial? Ya, ketimpangan meningkat, mereka yang punya akses ke barang hidup lebih baik, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan. Ini menciptakan kecemburuan sosial dan ketegangan. Bagaimana dengan anak-anak dan pendidikan? Banyak anak putus sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai pendidikan. Generasi muda tumbuh dalam situasi ketidakpastian. Ini berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Apakah krisis ini menjadi faktor utama lahirnya Orde Baru? Ya, krisis ekonomi menjadi salah satu faktor paling penting. Ketika ekonomi runtuh, legitimasi politik itu ikut runtuh. Rakyat menginginkan perubahan. Oke. Apa pelajaran terpenting dari krisis ini? Disiplin anggaran dan kebijakan berbasis data. Kebijakan ekonomi harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kontrol ekonomi membawa kehancuran. Teman-teman, krisis ekonomi Orde Lama ada cermin bahwa negara besar bisa rapuh jika kebijakan diambil tanpa perhitungan rasional. Dan semoga diskusi ini memberi kita pemahaman yang lebih utuh bahwa ekonomi bukan hanya angka, tapi juga tentang manusia dan kehidupan mereka. Saya Lisna Gusmeti dengan NIM 10524156 pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.